ada satu momen yang hampir semua orang tunggu, yaitu naik gaji. Harusnya ini kabar baik, harusnya hidup jadi lebih ringan, harusnya keuangan jadi lebih aman. Tapi anehnya, banyak orang justru tetap merasa kekurangan. Gajinya naik, tapi hidupnya tetap sama, atau bahkan lebih berat. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan. Saat gaji pertama naik, kita merasa pantas untuk upgrade hidup. Mulai dari hal kecil, makan yang lebih enak, beli barang yang dulu ditahan, mulai langganan ini, itu, lalu perlahan standar hidup kita ikut naik. Yang dulu cukup, sekarang terasa kurang. Yang dulu mewah, sekarang terasa biasa. Dan tanpa sadar, pengeluaran kita naik mengikuti pendapatan. Sampai akhirnya gaji naik, tapi sisa tetap sama. Atau bahkan lebih sedikit. Dan di titik itu, kita mulai bertanya, uangnya kemana? Ini yang disebut sebagai lifestyle inflation. Ketika pendapatan naik, gaya hidup ikut naik. Masalahnya bukan pada menikmati hasil kerja, itu wajar. Tapi ketika semua kenaikan gaji habis untuk konsumsi, kita tidak benar-benar maju. Kita hanya naik level tanpa meningkatkan posisi. Secara angka, kita terlihat berkembang. Tapi secara keuangan, kita tetap di tempat yang sama. Yang lebih dalam dari itu adalah ini. Banyak orang tidak sadar bahwa masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada cara mereka mengelola peningkatan itu. Karena saat gaji naik, sebenarnya kita punya dua pilihan: menaikkan gaya hidup atau menaikkan masa depan. Dan kebanyakan orang memilih yang pertama karena hasilnya langsung terasa lebih nyaman, lebih enak, lebih terlihat. Sementara yang kedua tidak terasa sekarang, tapi dampaknya besar di masa depan. Kalau kita lihat banyak orang yang secara finansial stabil, mereka bukan selalu yang bergaji paling besar, tapi yang tahu cara mengelola kenaikan. Ketika penghasilan mereka naik, mereka tidak langsung menaikkan semua gaya hidup. Sebagian tetap mereka tahan, sebagian mereka alokasikan untuk hal yang tidak langsung terlihat, seperti investasi, tabungan, atau membangun aset. Dan karena itu, setiap kenaikan gaji benar-benar membuat mereka maju, bukan hanya terlihat maju. Dan mungkin disinilah kita mulai sadar sesuatu. Masalahnya bukan karena kita boros, bukan juga karena kita tidak disiplin, tapi karena kita tidak punya arah saat uang itu bertambah. Kita hanya mengikuti kebiasaan lama dengan angka yang lebih besar, dan tanpa sadar kita mengulangi pola yang sama. Langkah-langkah mengelola gaji naik. Langkah pertama adalah tahan diri sebelum menaikkan standar hidup. Coba biasakan satu hal sederhana. Saat gaji naik, jangan langsung mengubah cara hidupmu. Biarkan dirimu tetap di level yang sama. Untuk beberapa waktu, disitulah kamu mulai punya ruang untuk berkembang. Langkah kedua adalah beri arah pada uang yang bertambah. Masalah terbesar bukan pada uang yang kurang, tapi pada uang yang tidak punya tujuan. Kalau kamu tidak menentukan kemana uang itu pergi, uang itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan biasanya ke hal-hal yang tidak kamu sadari. Mulai sekarang, setiap kenaikan harus punya makna. Sebagian untuk hari ini, sebagian untuk masa depan. Karena uang yang tidak diarahkan akan habis tanpa jejak. Langkah ketiga adalah pisahkan antara kebutuhan emosional dan keputusan finansial. Seringkali kita menggunakan uang untuk merasa lebih baik. Capek beli sesuatu, stres
cari hiburan, senang, reward diri, dan tanpa sadar, uang jadi alat untuk merespon emosi, bukan alat untuk membangun hidup. Coba mulai sadar. Setiap kali ingin mengeluarkan uang, tanya, ini karena aku butuh atau karena aku sedang merasa sesuatu? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah banyak hal. Langkah keempat adalah naikkan kapasitas, bukan hanya konsumsi. Gaji naik seharusnya bukan hanya membuat hidup lebih nyaman, tapi membuat kamu lebih kuat, lebih siap, lebih aman, dan lebih bebas. Artinya, sebagian dari kenaikan itu harus masuk ke sesuatu yang membangun, entah itu skill, aset, atau investasi. Karena kalau semua hanya untuk konsumsi, kamu hanya hidup lebih mahal, bukan hidup lebih maju. Langkah terakhir adalah latih diri untuk merasa cukup, bahkan saat mampu lebih. Ini yang paling dalam, karena masalah terbesar bukan pada uang, tapi pada rasa tidak pernah cukup. Selalu ingin lebih, selalu ingin naik, selalu merasa kurang, dan selama itu tidak berubah. Berapapun gajimu, akan selalu terasa kurang. Belajar merasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Pada akhirnya, kenaikan gaji bukan tentang angka, tapi tentang siapa kita saat angka itu bertambah. Karena uang tidak pernah mengubah hidup secara langsung. Ia hanya memperjelas arah hidup kita. Kalau kita tidak sadar, kita hanya akan hidup lebih mahal dengan tekanan yang sama, dengan kebiasaan yang sama, dengan masalah yang sama. Tapi kalau kita mulai berubah, kenaikan kecil bisa menjadi perubahan besar. Dan mungkin yang paling penting bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang uang, mindset, dan cara melihat hidup dengan lebih sadar, subscribe channel ini biar setiap langkah kecil yang kamu ambil benar-benar membawa kamu ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.